Hai Sobat TVRI, hari ini kita akan menjelajah tempat paling bersejarah dan penuh makna di Kota Kendari, yaitu Museum Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, di sini kita tidak hanya akan melihat koleksi budaya, tapi juga jejak peradaban yang harus kita ketahui. Penasaran? Yuk kita masuk! Selamat datang di Museum Provinsi Sulawesi Tenggara. Terima kasih Bapak, kami dari TVRI mau lihat-lihat boleh? Oh iya, silakan. Tapi sebelum untuk ini bisa mengisi biodata. Untuk biaya masuk dilihat dari ininya. Kalau untuk TK dan SD itu 2.000. Untuk umum mahasiswa SD, SMA dan SMP itu 3.000. Nah, untuk untuk luar dan peneliti itu 5.000. Oke. Salah satu hal yang paling menarik di museum ini adalah banyaknya spot edukasi untuk segala usia. Sehingga pengunjung dapat belajar sambil menikmati pengalaman yang menyenangkan. Mungkin boleh diceritakan sedikit Bapak tentang sejarah dan koleksi yang ada di Museum Provinsi Sulawesi Tenggara ini? Museum Sulawesi Tenggara ini berdiri sebenarnya dari awal tahun 1978 sampai 79. Itu dalam hal pengumpulan benda-benda budaya, karena salah satu syarat untuk menjadi museum itu ada 3 poin penting yang harus diketahui. Yang pertama tentu ada lokasi, ada gedung, kemudian ada koleksinya. Setelah museum berdiri, kemudian mengklasifikasi benda-benda budaya yang ada di Sulawesi Tenggara. Ternyata terdiri dari 10 jenis koleksi yang harus diketahui atau dipamerkan oleh para masyarakat tentang benda-benda budaya. Yang pertama tentu ada geologi. Jadi geologi itu menyangkut masalah batuan. Kedua, ada namanya biologi. Jadi biologi itu ada beberapa khas Sulawesi Tenggara seperti anoa, itu kami ambil juga dan pajang di Museum Sulawesi Tenggara. Dan yang ketiga ada namanya etnografi, koleksi etnografi tentang kebudayaan, itu yang terpampang di ruang pameran tetap Museum Sulawesi Tenggara. Sobat TVRI, Museum Sulawesi Tenggara ini menyimpan berbagai koleksi dari berbagai etnis yang ada di Sulawesi Tenggara, seperti etnis Muna, Buton, Moronene, dan juga Tolaki. Setiap cerita mempunyai budayanya sendiri. Yuk kita lihat selanjutnya. Kemudian yang keempat ada namanya koleksi arkeologi. Itu masalah prasejarah. Jadi sana juga kami melakukan pembabakan sejarah, dimulai dari masa Neolitikum, kemudian sampai kepada reformasi. Kemudian yang berikutnya kami juga ada namanya koleksi numismatik atau mata uang. Jadi mata uang itu ada beberapa yang kami tampilkan di sana. Mata uang Kerajaan Buton yang kita kenal adalah Kampua. Kemudian kita masuk ke koleksi yang ke-7, itu namanya filologi, itu naskah-naskah kuno yang ada di Sulawesi Tenggara. Kemudian yang ke-8 namanya koleksi keramologika atau keramik, itu ada koleksi guci yang kami temukan, itu masih masterpiece, kami temukan di Kabupaten Konawe Selatan. Konawe Selatan dijadikan koleksi museum.
dan itu adalah masterpiece. Kenapa dikatakan masterpiece? Karena guci itu adalah suatu sudah langka. Kalau kita lihat di kalangan dunia atau Indonesia, itu sudah tidak ada lagi di Indonesia, hanya satu yang ada di Sulawesi Tenggara, yaitu guci, sebagai tempat wadah untuk memandikan bayi kalau untuk orang Kendari, karena kita lihat dari sisi pemanfaatannya. Kemudian yang ke-9 itu ada koleksi seni rupa. Ada namanya gendang tanah yang digunakan oleh masyarakat Tolaki ketika mau melakukan suatu lulo, yang kita kenal sekarang itu lulo adanya di Sulawesi Tenggara dan khususnya di kalangan etnis Tolaki. Kemudian di koleksi yang terakhir yang 10 jenisnya itu teknologi. Jadi teknologi di sana ada beberapa macam yang kami tampilkan, mulai dari pengolahan sagu, pengolahan padi menjadi beras, kemudian ada cara penangkapan ikan yang kami tampilkan di sana. Ada namanya bagang tetap dan bagang tancap, itu kami tampilkan di Museum Sulawesi Tenggara untuk diketahui dan dipelajari oleh anak-anak saat sekarang ini, supaya kebudayaan itu tidak punah begitu saja. Sobat TVRI, ternyata banyak peninggalan zaman dulu mulai dari alat perang sampai peralatan rumah tangga yang punya ceritanya sendiri. Dan untuk perawatan dan pengembangan museum ini untuk kedepannya bagaimana, Pak? Ada beberapa tahapan, karena kami dalam melaksanakan suatu perawatan benda-benda budaya, ada namanya konservator. Itu harus mengetahui tentang benda-benda budaya yang mau dirawat dan yang dibutuhkan, bahan-bahan kimia apa yang harus dilakukan. Dan sekarang ini kita membuat satu MOU untuk bekerja sama dengan Universitas Haloleo. Jadi kami ambil dari khusus jurusan kimia. Jadi ketika kita melakukan perawatan, sering kita undang dari Universitas Haloleo, kita melaksanakan bersama-sama, melihat dan mendeteksi penyakit-penyakit yang diderita oleh benda-benda tersebut. Untuk kita memberikan suatu bahan kimia yang memungkinkan untuk benda tersebut bisa bertahan lama. Nah, Sobat TVRI, ini adalah pakaian adat suku Tolaki Konawe. Kalau yang ini, pakaian adat suku Tolaki Mepongga. Nah, yang terakhir, ini adalah pakaian adat suku Moro Nene. Nah, seperti yang kita lihat Sobat TVRI, ternyata ragam budaya di Sulawesi Tenggara itu banyak sekali. Dan setiap baju adat memiliki filosofinya masing-masing. Lalu untuk tantangan dan harapannya untuk Museum Provinsi Sulawesi Tenggara ini bagaimana, Pak? Sekarang ini tantangan berat kita, karena sudah tidak ada lagi peningkatan sumber daya manusia yang diarahkan oleh pemerintah pusat, karena semua diserahkan dengan Pemda. Olehnya itu, kami dari Museum Sulawesi Tenggara mencoba bekerja sama dengan pihak yang terkait tentang museum untuk kita melaksanakan yang namanya peningkatan sumber daya manusia. Yang baru-baru ini oleh museum, kami memperkuat kepada teman-teman yang mengetahui tentang edukasi museum. Jadi setidaknya museum itu harus punya edukator yang paham tentang museum, karena kita di sini kalau menyampaikan benda-benda budaya itu harus tahu persis latar belakang benda tersebut. Karena jangan sampai benda-benda yang oleh Museum Sulawesi Tenggara tentu bekerja sama dengan pihak Universitas Haloleo, dalam hal ini FIB. Kemudian kami juga
bekerja sama kepada tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat, kemudian tim ahli kabupaten, tim ahli provinsi tentang cagar budaya, dan teman-teman dari museum untuk kita menentukan benda-benda budaya apakah itu layak untuk dijadikan koleksi museum atau tidak. Ketika oleh tim ini sudah mengatakan bahwa ini layak untuk dijadikan koleksi museum, baru kita adakan registrasi untuk lakukan pengadaan koleksi museum. Setelah menjelajahi seluruh ruang museum ini, semakin jelas bahwa Museum Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan destinasi yang wajib dikunjungi. Selain menambah wawasan, museum ini membantu kita memahami dan mengenal lebih dalam identitas budaya daerah kita. Sobat TVRI, terima kasih sudah ikut jelajah hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten TVRI selanjutnya. Sampai jumpa lagi.